Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan tentunya semoga teman-teman dalam kondisi bahagia selalu. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Kholis. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama tentunya ya. Nah, di video-video sebelumnya, teman-teman sudah belajar matematika, yaitu bersama Bu Rias. Materinya tentang apa, masih ingat? Ya, betul sekali. Tentang persen atau mengubah pecahan menjadi persen. Hari ini kita juga akan belajar matematika bersama Pak Kholis, tapi materinya tidak seperti kemarin ya. Sekarang ada materi baru nih, yaitu tentang pembulatan pecahan dan desimal ke bilangan cacah terdekat. Sepertinya ini materi baru ya. Seperti apa penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Don't go anywhere. Cara yang pertama yaitu dengan cara perbandingan. Nah, teman-teman harus hafalkan kuncinya kalau menggunakan cara perbandingan ya. Pertama yaitu yang menjadi kunci adalah pecahan 1/2. Ingat dan dengarkan baik-baik. Apabila pecahan tersebut lebih kecil daripada 1/2, maka di sini hasilnya pasti 0 ya, dibulatkan ke angka 0. Tapi apabila pecahan tersebut lebih besar dari 1/2, maka menjadi angka 1. Pak Kholis ulangi, apabila pecahan tersebut lebih kecil dari 1/2 ya, maka menjadi 0 dibulatkannya. Tapi apabila pecahan tersebut lebih besar daripada 1/2, maka dibulatkan menjadi 1. Pilihannya hanya 0 atau 1, tidak sampai 2, 3 dan lain sebagainya. Langsung saja contoh biar teman-teman paham ya. Contoh ada angka berapa? Ya, 3/4 contohnya ya. 3/4. Kita mau bulatkan, kira-kira jadi 0 atau jadi 1 ya. Nah, caranya adalah kita bandingkan nih 1/2 dengan 3/4. Lakukan perkalian silang seperti biasa. 4 kali 1, 4. Tulis kecil boleh supaya tidak lupa. 2 kali 3, 6. Nah, hasil perkalian silangnya yang besar yang dicaplok seperti rumus perbandingan. Ya, nah berarti 3/4 lebih besar daripada 1/2. Maka lihat, memakai yang ini ya. Jika 3/4 lebih besar dari 1/2, maka pembulatannya menjadi 1. Betul sekali. Jadi 3/4 jika dibulatkan menjadi angka 1. Paham ya? Oke ya, contoh yang kedua. Oke, tapi sebelumnya Pak Kholis akan hapus dulu. Contoh yang kedua, yaitu ada angka 1/8. Kira-kira kalau kita mau membulatkan ke bilangan cacah, jadi 0 atau jadi 1 ya? Kita bandingkan lagi teman-teman. 1/2 kita bandingkan dengan 1/8. Lakukan perkalian silang. 1 kali 8, 8. 2 kali 1, 2. Yang besar dicaplok hasilnya. Nah, berarti 1/8 ini lebih kecil daripada 1/2. Maka kalau lebih kecil daripada 1/2, dibulatkan menjadi angka 0. Nah, jadi pembulatan 1/8 sama dengan 0. Gampang nggak? Gampang kan? Ya, gampang sekali. Nah, terus bagaimana kalau bilangan pecahannya bentuk pecahan campuran? Terus untuk membulatnya gimana Pak Kholis? Caranya gampang. Pak Kholis ambil contoh ya. Contohnya 5/2/3. Ya, perhatikan baik-baik. Pertama,
5-nya kita taruh depan dulu. 5 terus ditambah. Ini nggak boleh dirubah ya. Ditambah bukan dikali. Ditambah berapa? Nah, 2/3-nya ini kita bulatkan dulu teman-teman. Kalau dengan cara perbandingan tadi berarti 1/2 bandingkan 2/3. Lakukan perkalian silang. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Yang besar dicaplok. Nah, kalau 2/3 lebih besar daripada 1/2, maka di sini 1. Berarti 5-nya ini ditambah hasil pembulatan 2/3 teman-teman. Yaitu 1. 5 tambah 1 hasilnya 6. Ya, jadi 5 2/3 dibulatkan ke bilangan cacah menjadi 6. Gampang kan? Gampang sekali. Pokoknya yang penting pecahannya ini harus dibulatkan dulu. Ya, kalau sudah dibulatkan baru dijumlahkan ke bilangan cacah yang sudah ada. Paham ya? Kalau tadi pembulatan pecahannya menggunakan perbandingan 1/2, nah sekarang Paulus akan tunjukkan cara yang lebih mudah lagi. Lebih mudah seperti apa ya? Ya kalau tadi aja mudah, berarti yang sekarang jauh lebih mudah dong. Yes, that's right. Very, very easy ya. Oke, caranya gampang, yaitu dengan cara perkalian pembilang. Kita langsung saja contoh ya teman-teman. Ya, contohnya adalah 4/5. Ya. Caranya langkah yang pertama adalah pembilangnya ini ya kita kalikan dengan angka 2. Pak, boleh nggak angka 2-nya dirubah? Tidak boleh. Ya, ini harus pakai angka 2. Nah, perhatikan hasilnya. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini dia kunci untuk menemukan jawabannya. Kalau hasil perkalian pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya, ya ingat-ingat, kalau hasil perkalian pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dibulatkan ke angka 1. Paham? Paulus ulangi, kalau hasil perkalian pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka dibulatkan menjadi angka 1. Dan sebaliknya, kalau hasil perkalian pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebutnya, maka dibulatkan menjadi angka 0. Ya, kita contohkan. Contohnya adalah 5/15. Contohnya ya. Oke, pembilangnya kita kalikan dengan angka 2. Kecil saja boleh, nggak apa-apa ya. Atau kalau teman-teman sudah lancar tidak perlu ditulis ini juga boleh. Lanjut. Pembilangnya kita kalikan dengan angka 2. Nah, 5 kali 2 berapa? Iya, betul sekali. 10. Hasil perkalian pembilang ini lebih besar atau lebih kecil daripada penyebutnya? Oh iya, betul sekali. Jadi 10 ini lebih kecil daripada penyebutnya 15. Kalau hasil perkalian pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka kita bulatkan ke angka 0. Ya, gampang kan? Gampang sekali. Lebih gampang mana? Yang perkalian pembilang atau perbandingan 1/2 tadi? Dua-duanya. Luar biasa. Gampang dua-duanya ya. Oke, bagus sekali. Nah, kalau pecahannya bentuknya campuran bagaimana, Pak? Sama langkahnya. Ya, contoh. 8/2/3. Langkahnya sama. 8-nya taruh depan. Kita tambahkan. Tambah berapa?
ditambah hasil pembulatan dari 2/3 ini. Dengan cara perkalian pembilang. Ya. Dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, ternyata hasil perkaliannya lebih besar daripada penyebutnya. Maka dibulatkan menjadi angka 1. Berarti di sini 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi pembulatan 8 2/3 adalah 9. Bisa? Bisa ya, gampang banget. Ya, oke, teman-teman silakan mencoba di rumah ya. Nah, sekarang kita akan mencoba penjumlahan penaksirannya ya. Kalau tadi sudah dibulatkan, kita akan coba taksirkan penjumlahannya. Nah, contoh ada soal seperti ini. 2/5 ditambah 3/4. Ya. Kalau soalnya taksirlah penjumlahan berikut ini ke bilangan cacah terdekat. Maka ingat, ke bilangan cacah terdekat. Berarti kita langkahnya adalah membulatkan dulu pecahan-pecahan ini. Ya. Pertama, 5/2 kita bulatkan jadi 0 atau jadi 1. Ya, kita bisa menggunakan perkalian pembilang ya. 2 kali 2 4. 4 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti di sini menjadi 0. Ya. Terus ditambah, bulatkan lagi yang ini. Perkalian pembilang lagi. Kali 2 sama dengan 6. 6 lebih besar atau lebih kecil daripada penyebutnya? Lebih besar. Berarti 1. Oke, 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Berarti 2/5 ditambah 3/4. Kalau penjumlahan penaksiran ini ke bilangan cacah, maka hasilnya adalah 1. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke, sekarang misal Pak Holis ganti pecahannya campuran. Campuran ya. Oke, contoh ada 5 3/5 ditambah ya 6 4/6. Caranya bagaimana? Sama. Kita bulatkan dulu pecahan ini menjadi berapa, dan ini juga dibulatkan ya. Oke, pertama dari yang 5 3/5 dulu. Kita menggunakan perkalian pembilang. 3 kali 2 berapa? 6. 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti 5 yang depan ini tambahkan 1 menjadi 6. Betul sekali. Terus tambah. Ya, tambahnya masih turun. Kita bulatkan yang 6 4/6. 4 kali 2 berapa? 8. 8 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti 6 tambah 1. Ya, karena 4/6-nya jadi 1. 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti hasilnya adalah 6 tambah 7 sama dengan 13. Oke, berarti penaksiran dari penjumlahan 5 3/5 ditambah 6 4/6 sama dengan 13. Gampang ya. Pokoknya langkah pertama yang ini dibulatkan dulu. Ya. Yang ini juga sama, menjadi bentuknya seperti ini. Baru kita jumlahkan hasilnya. Selesai deh. Gampang ya? Iya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan ke bilangan cacah, sekarang
kita akan melanjutkan belajar pembulatan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat. Ya, caranya ini jauh lebih mudah daripada yang tadi. Tentunya kalau teman-teman semangat terus, ya. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita melakukan pembulatan, teman-teman harus mengingat kembali tentang posisi bilangan. Ya, di kelas 3 sudah belajar loh. Contoh, ada angka 1222,123. Nah, ya. Maka teman-teman harus ingat posisinya, posisi dari angka ini. Yang pertama, yang depan ini menjadi ribuan. Ya. Yang kedua, ratusan. Ya, yang ketiga, puluhan. Yang keempat, satuan. Nah, terus yang atas ini, yang belakang koma ini per 10. Ya. Terus per 100. Betul. Lagi yang terakhir per 1000. Nah, teman-teman harus hafalkan posisi angka ini dulu, ya, posisi bilangannya. Ingat, yang paling depan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dibaca 1272. Koma, nah belakang koma ada per 10, per 100, dan per 1000. Udah paham ya? Nggak boleh lupa loh yang ini. Nah, kita langsung saja lanjutkan cara membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacah ya. Nah, saya akan langsung kasih contoh. Contohnya adalah ada angka 36,7. Ya, 36,7. Teman-teman masih ingat kan? Ini posisinya apa? Ya, betul sekali, puluhan. Ya. Terus yang 6-nya posisinya satuan. Kalau 7-nya per 10. Nah, kuncinya adalah, ingat, apabila angka belakang koma, ya, belakang koma ini berarti di angka 7-nya atau per 10-nya, ini lebih besar daripada 5, daripada angka 5, maka satuannya ditambahkan angka 1. Alis ulangi, apabila angka di belakang koma atau per 10-nya lebih besar daripada 5, ya, lebih besar daripada 5 per 10-nya, maka angka satuannya atau di depan koma pas itu ditambah dengan 1. Itu ya. Nah, berarti di sini kalau kita bulatkan adalah 30. 30 berapa jadinya? 7. Kok bisa? Iya, karena 7-nya ini lebih besar dari 5. Berarti satuannya ini ditambah 1. Komanya ditulis lagi tidak? Tidak perlu. Ya, tidak ditulis. Jadi jawabannya adalah 37. Nah, sekarang berikutnya. Kalau angkanya contohnya 47,36. Waduh, kok banyak? Oh, enggak. Ini sama ya. Teman-teman harus fokus pada per 10-nya atau belakang koma. Dia lebih besar atau lebih kecil dari 5? Kuncinya adalah 5 ya. Oh, dia lebih kecil dari 5. Maka di depannya atau satuannya
kita tambahkan dengan angka 0. Bukan ditambah belakangnya ya. Jadi angka satuannya ditambah dengan 0. Maka kita tulis. Oke. 4-nya taruh. 7-nya, 7 tambah 0 berapa? 7. Berarti ketika dibulatkan menjadi 47. Belakang koma sudah tidak usah ditulis lagi. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang cara membulatkan pecahan atau desimal ke bilangan cacah terdekat. Gampang kan? Ya. Supaya teman-teman lebih lancar lagi dalam menghitung pembulatan pecahan atau desimal ke bilangan cacah terdekat, silakan teman-teman rajinlah berlatih membuat soal sendiri atau bisa minta tolong teman atau guru kalian atau juga orang tua kalian untuk membuatkan soal lalu dikerjakan. Ingat, matematika kuncinya adalah sering berlatih supaya lebih lancar lagi. Nah, sekian penjelasan dari Pak Kholis. Apabila teman-teman masih kurang paham, bisa tanyakan ke Pak Kholis ya, atau ke guru kelas masing-masing. Sekian dari Pak Kholis, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!